Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai jurkam atau juru bicara tim pemenangan daerah untuk pasangan Capres, Cawapres nomor urut 1, yaitu Pak Anies Baswedan dan Cak Imin untuk daerah Bali, yaitu Bapak Ahmad Baraas. Nah, kita akan bicara tentang strategi ya, bagaimana memenangkan pasangan Amin ini di Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo, Ya. kabarnya gimana Pak? Baik, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Baik, Sibuk alhamdulillah. juga nih Pak di dalam masa-masa kampanye gitu. Ya, begitulah namanya kita. Ini kan kerjanya bukan kerja bulanan atau mingguan, tapi kerjanya setiap jam ya, setiap jam, detik selalu harus ada perubahan. Tapi kalau Pak Ahmad Harus ada Baraas ini report, ya. sebenarnya seorang wartawan juga Pak ya? Ya, saya dulu pernah di harian Bali Pos. Bali Pos ya? Ya, ditempatkan di Lombok ya waktu itu ya. Lalu pernah juga di harian Kompas. Kemudian terakhir di harian Republika. Tapi kalau aslinya memang dari Asli negara saya. negara ya? Negara dari Lolon Barat. Lahir besar di sana Pak ya? Lahir di negara, besar di negara, kuliah di Denpasar. Iya, kuliah di Denpasar. Baik. Kemudian bergabung di Bali Pos waktu itu. Sekarang pulang kampung juga nih ke kantor Bali Pos ya, kita kebetulan podcastnya. Pak Baraas juga ketua relawan API 24 ya. Siap ya, betul. Amin pemimpin 2020. Iya. Pak, kita mulai dari kalau bicara tentang target suara gitu ya, Oke. untuk pasangan Amin di Bali. Masang target berapa persen atau berapa suara Pak sebenarnya kalau tim? Kita di Bali ini kan menargetkan 1 juta suara ya. 1 juta suara. 1 juta suara itu yang diinginkan oleh teman-teman di tim pemenangan daerah. Ya memang angka ini lumayan besar ya, karena kan penduduk atau pemilih tetap di Bali kan DPT-nya kan sekitar 3.200.000. Nah berarti kan kita menargetkan 30%-an ya, sekitar 30%. Nah jadi ya harus kerja keras, ada para relawan terutama, karena relawan Anies Baswedan khususnya di Bali yang sekarang menjadi relawan Amin ya, itu kan cukup banyak ada di Bali. Nah jadi mereka inilah yang harus mengkonsolidasikan dukungannya untuk pasangan Amin sehingga target yang diinginkan itu bisa tercapai, bisa diwujudkan. Suara itu sekitar 30% ya? Iya, sekitar 30%. Ya. Ya kalau dilihat dari Google Trend itu kan kita 26% ya untuk Bali ya, untuk pasangan Amin ya. Oh. Ya, lalu untuk hasil survei itu ada hasil survei mengatakan bahwa kita baru 19%. Ya, Survei internal atau survei? survei internal ya, survei internal ya. 19%. Ya, Nah kalau kita bisa target 1 juta kemudian 30%, mungkin segmentasi pemilih yang di Amin sudah dipetakan dari kalangan mana saja nanti? Begini, karena kita untuk dukungan ini kan yang pertama itu harus dilihat dulu ya bahwa Amin ini kan didukung oleh partai-partai pengusung yang memang di dalam pemilu sebelumnya itu sudah punya basis-basis dukungan ya yang cukup bagus ya. Katakanlah misalnya Nasdem itu kan sekitar 115.000 kalau tidak salah suara yang dipunyai. Lalu PKB itu sekitar 49.000. Lalu PKS sekitar 39.000 suara. Nah ini jumlahnya sudah sekitar 200.000. Nah lalu ada juga Partai Umat ya, dari kalangan Partai Umat kan kita tahu ini dibuat atau didirikan oleh Pak Amin Rais ya, tokoh Muhammadiyah kan gitu. Nah ini kan barangkali ada kaitan juga dengan pendukung Partai Amanat Nasional kan gitu ya. Oh iya. Nah jadi itu yang basis-basis suara yang sudah jelas. Nah lalu kita dari kalangan-kalangan kelompok profesional ya. Nah itu barangkali akan banyak aspirasinya bisa ke Pak Anies. Ya Pak Anies, kemudian ada juga dari partai-partai lain seperti
ada relawan tuh namanya koalisi apa relawan kuning hijau biru. Nah, kuning hijau biru ini masih ada irisan juga dengan apa namanya partai kuning ya Golkar barangkali maksudnya karena aktivisnya itu relawannya saya lihat memang dari orang-orang Golkar. Ada juga hijau ya dari P3 banyak ini teman-teman P3. Nah lalu birunya ya barangkali birunya PAN itu tadi ya. Karena caleg-caleg PAN juga itu banyak yang berkomunikasi dengan kami bahwa secara pribadi mereka bersama pendukungnya itu lari ikut ke Pak Anies. Ya di Bali ini khususnya. Jadi gitu. di akar rumput atau di bawah ini bisa tidak atau walau partainya mendukung capres yang lain, ya, tapi ada juga apa yang mendukung hasil Anies, gitu ya hasil komunikasi kami seperti itu ya seperti itu ya. Baik, kalau kita bisa tentang metode kampanye yang dilakukan Iya. oleh tim pemenangan daerah ini apa saja Pak? Apakah lebih banyak ke pertemuan-pertemuan atau akan ada nanti pertemuan besar di mana Pak Anies atau Cak Imin akan datang ke Bali? Nah, untuk konsolidasi dukungan, jadi kita ini, kebetulan saya ketua relawan ya, ketua relawan AP24. Nah, itu kita sudah mulai kan dari bulan Desember 2021. Iya, waktu 2021 sudah mulai. Waktu itu Pak Anies masih gubernur DKI dan belum ada yang apa namanya berani mendukung Pak Anies kan waktu itu ya karena belum ada kendaraan, belum ada apa kan waktu itu ya. Akhirnya Januari 2022 itu kan deklarasi AP24 ya waktu itu namanya P24 ya. P24. Ya P24 lalu deklarasi mendukung Pak Anies Baswedan. Dan itu terus bergulir ya sampai sekarang ini. Nah, artinya bahwa bermunculan juga relawan-relawan lain. Ada Sobat Anies Putih, ada Jaringan Nasional ABW, ada Kuning Hijau Biru, ada banyak jumlahnya sekitar 800 relawan, simpul relawan di seluruh Indonesia. Nah, di Bali kita ada sekitar ya 7, 9 sampai dengan 9 simpul relawan dan itu basisnya cukup kuat. Nah, ini yang melakukan konsolidasi dukungan. Ya, sudah kita mulai dari lama, ada 2 tahun yang lalu kita sosialisasi tentang Anies Baswedan, tentang sosoknya dia, kinerjanya dia, dan mungkin harapan-harapan yang diinginkan untuk masa depan di Indonesia bila Pak Anies menjadi pemimpin atau presiden di negara ini. Nah, lalu terus setelah dapat kendaraan, nah setelah cukup suara dukungan untuk pengusung ya. kan sudah selesai ya yang itu. Nah sekarang tugas kami adalah mengkonsolidasikan kekuatan yang tadinya sudah kita bentuk di bawah itu sosialisasi itu kita ajak sekarang untuk bersama-sama. Nah itu lewat pertemuan-pertemuan informal maupun pertemuan-pertemuan formal untuk mensosialisasikan Pak Anies Baswedan. Ya dalam hal ini pasangan Amin ya, karena sudah bersama dengan Pak Muhaimin. Nah, sekarang memasuki masa kampanye. Nah, dalam masa kampanye ini tentunya tidak mungkin kita hanya mensosialisasikan Pak Anies saja ya, tapi juga kita melakukan koordinasi tentang saksi untuk pemenangan, untuk mengamankan suara Pak Anies. Nah, tapi sosialisasi secara simultan terus dijalankan. Nah, lewat apa? Tetap kita berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ke kelompok-kelompok profesional, lalu kami juga mengadakan pertemuan-pertemuan yang sifatnya tertutup ya masih ya. Nah kalau yang untuk terbuka kan nih kita masih menunggu nih, apakah kita perlukan atau tidak gitu ya, karena mengingat basis dukungannya Pak Anies kan sudah jelas kelompoknya. Ini sudah kita tahu. Artinya kampanye terbuka kemudian ini belum ya tergantung keperluan, kalau memang dibutuhkan akan dilakukan, tapi kalau siap seperti itu. Tapi yang umum dilakukan adalah pertemuan-pertemuan ya. Pertemuan ya. Iya. Langsung terjun. Iya, langsung di bawah. Kan kita relawan-relawan itu sudah bekerja dia. Yang ada di daerah-daerah itu sudah langsung bekerja. Apalagi sekarang dengan adanya partai pengusung, Nasdem, PKS, PKB,
kan masing-masing calegnya juga bekerja mensosialisasikan Atau Pak Anies. APK juga ada ya, alat peraga. APK ada, ya APK dengan APK pasang-pasang spanduk ya, apa namanya baliho-baliho. Lalu ya itu ya kita lakukan pasang-pasang stiker, bagi-bagi stiker, bagi-bagi pin apa ya. Kaos juga. Kaos juga ada. Ya kan itu sangat tradisional ya, dari tahun ke tahun kan itu yang biasa dilakukan. Ya, ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang target sudah tadi, maksud saya jika menang ya, atau ada isu-isu lokal tidak yang terkait pembangunan di Bali ini yang, nah, misalnya kalau Pak Amin menang, pasangan Amin menang, apa yang akan dilakukan untuk Bali gitu? Nah, secara umum itu kan Pak Anies dan Muhaimin ini mengusung masalah keadilan ya, pemerataan ya, kesejahteraan kan gitu. Nah, tentu ini akan diteteskan program itu sampai juga di daerah-daerah termasuk di Bali kan ya. Nah, bahwa kemajuan-kemajuan yang ada di Bali ini hendaknya juga harus merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat ya, dan kemudian secara kelompok mengungkapkan wilayah ya, pembangunan wilayah. Nah, itu harus merata juga. Nah, misalnya pembangunan Bali Utara, Bali Selatan. Nah, ini kan hampir setiap 5 tahun ini jadi isu tapi kok nggak terwujud gitu ya. Nah, kita ingin ya artinya perwujudan itu bisa lebih dipercepat. Apalagi dengan programnya Pak Anies yang apa itu membentuk 40 kota ya, yang kesejahteraannya ya, secara kesejahteraannya secara Jakarta, nah itu bisa terwujud di Bali misalnya ya. Artinya kesetaraan ini bukan berarti orangnya harus padat, orangnya harus sesak di sini kan enggak, tapi kesejahteraan masyarakatnya, pendidikannya, enggak ya, tingkat ekonominya itu bisa merata dan bisa tumbuh di Bali ini. Sebagaimana kota-kota maju ya, kota-kota besar lainnya, termasuk seperti Jakarta lah gitu yang dicontohkan oleh. Jika dibutuhkan memang pembangunan infrastruktur demi pemerataan itu, ya pasti akan menjadi prioritas juga diwujudkan gitu ya. Ya tentulah kalau pembangunan tidak didukung oleh infrastruktur yang cukup kan, ya transportasi, ya, jalan, kemudian barangkali juga kalau memang diperlukan ya untuk apa namanya bandara ya mungkin ditambah di utara apa juga gimana kan gitu. Kan itu untuk Bali kan sangat penting ya sebagai daerah yang selama ini kita tahu mengandalkan apa namanya kesejahteraan masyarakatnya dari pariwisata, itu kan sangat mendukung itu. Transportasi harus cukup kan. Betul. Walaupun selama ini sudah ya kayak misalnya Buleleng ini lewat apa namanya jalan-jalan yang shortcut ya yang menuju apa dari Tabanan menuju Singaraja kan sudah banyak dibuat. Tapi kalau misalnya ada jalan yang lebih bagus ya, kenapa tidak sepanjang tidak mengganggu aspek budaya ya, yang ada di masyarakat sini, masyarakat Bali. Pak Baras, kalau masyarakat yang mau tahu Bali ini kan kandangnya banteng gitu ya. Iya. Maksud saya pertanyaannya adalah, adakah hambatan selama ini gitu misalnya semacam dilarang atau ada pertemuan dilarang oleh kelompok-kelompok tertentu gitu yang ya, berbeda warna gitulah katakan. Sampai hari ini tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Saja ya. Ya baik saja karena kami dari awal itu relawan Anies Baswedan, khususnya relawan Pak Anies, dan sekarang relawan Amin itu menjaga komunikasi, membangun komunikasi dengan simpul-simpul relawan dari capres yang lain. Waktu itu belum ada pasangan yang 2-3 belum ada kan waktu itu. Tapi kita kan sudah tahu bahwa ini pendukung ini, kita sudah komunikasi. Nah itu difasilitasi oleh dari Dirintel PAM Polda Bali. Nah kita sering ketemu, mereka sering mengajak kita ngobrol. Nah sehingga nyaris tidak ada gesekan lah. Tidak ada ya. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan gitu ya. Berjalan iya, sama-sama enjoy lah artinya. Kepentingan Bali damai, aman. Iya betul. Harapan kita bersama Pak. Betul. Baik,
Terakhir nih mungkin karena waktu Pak Baras, atau Ya. mungkin bukan pertanyaan ya, saya berikan kesempatan Pak Baras mungkin untuk mempertegas kembali tadi bagaimana strategi, kemudian bagaimana pergerakan pasangan Amin di Bali untuk pemilu 2024. Ya, baik. Bapak-bapak ya, ibu-ibu yang baik itu khususnya pendukung pasangan calon Anies Muhaimin, ya mari kita manfaatkan ya kesempatan kita di dalam pemilu ini ya, di dalam pesta demokrasi ini, manfaatkan atau gunakan yang sebaik-baiknya ya, agar pesta demokrasi ini semakin kuat ya, buktinya bahwa kita ini berpartisipasi terhadap pembangunan nasional. Ya, karena salah satu cara kita berpartisipasi dalam pembangunan ini adalah kita memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dari masyarakat. Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya yang menjadi menjadi pendukung pasangan Amin ini nanti bisa meluangkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Saya kira demikian, jangan lupa untuk mencoblos yang sesuai dengan hati nurani. Baik, terima kasih Pak Baras, luar biasa. Dan mudah-mudahan yang penting pemilu berjalan aman, damai, aman, damai. Siapapun yang terpilih nantinya tentu harus kita dukung bersama, karena ini semua tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Betul, betul. Sekali lagi terima kasih, dan demikian Bali Post Talk kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan perpesan Om. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.